Kalau kata para ulama tuh Pak Ustadz, bahwa salah satu yang menyebabkan kita bisa langsung keluar dari Islam itu adalah meyakini Allah berbentuk, Mujassimah. mujassim ya. Meyakini Allah berbentuk, Allah punya badan, Allah punya tangan, Allah punya kaki, mohon maaf tuh. Atau meyakini Allah ada sebuah tempat di sebuah arah, atau meyakini Allah ada di langit, atau meyakini Allah ada nggak sih. Nah itu tuh pertanyaan itu langsung harus ditampik, sebab bisa mengeluarkan orang dari Islam pada saat itu juga kalau dibiarkan berlarut-larut di dalam pikirannya. Kita lanjut kedua nih, al-mufattirus tsani, yaitu yang dapat membatalkan puasa. Yang poin kedua, nomor kedua, al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdhatan minan nahar. Bagi wanita, ini khusus bagi wanita nih Bos. Al-haidu yaitu siklus menstruasi, ya mohon maaf ya. Wan nifasu, nifas karena setelah melahirkan, wal wiladatu atau melahirkan. Jadi melahirkan wanita melahirkan itu otomatis batal puasa. Karena ada darah, mohon maaf darah wiladah namanya, yang keluar dari tempat keluarnya anak itu. Walau lahdhatan minan nahar, meskipun cuma sedikit keluarnya. Itu pun kalau di siang hari. Ya di siang hari itu maksudnya yang disebut siang hari itu kalau di dalam ilmu fikih itu dari subuh sampai maghrib itu namanya siang hari. Kalau di dalam ilmu fikih. Jadi kalau haidnya antara waktu subuh sampai waktu maghrib, meskipun 1 menit lagi mau maghrib, jangan 1 menit dah, 10 detik lagi mau maghrib, keluar darah haid, mohon maaf, batal puasanya. Kodok dah itu dah. Kodo. Kodok. Ya, ini perlu kita ketahui meskipun kita ini kaum Adam yang tidak pernah head ya, tapi kan kita pasti punya istri, insya Allah nanti Punya punya ibu, anak, punya yang anak. itu atas kita berkewajiban, Betul. bukan kewajiban ustadz untuk Bukan. ngasih tahunya, Kewajiban tetapi kepala keluarga. kewajiban kepala keluarga itu sendiri. Oleh karena itu sebetulnya agama ini bukan cuma perkara dia ustadz atau bukan ustadz. Bener. Betul. Tapi ini adalah suatu kebutuhan kita di dalam menjalani hidup yang punya agama. Nah, betul. Bagi orang yang menjadikan agama sebagai landasan utama. Landasan utama. Dan memang seperti itu harusnya Pak Ustadz Kosasi. Betul. Betul. Ustaz. Maka dari itu yang pertama kali kewajiban kita adalah menuntut ilmu, Ustaz. Betul. Dan ilmu yang dituntut pertama kali adalah bukan ilmu dunia, Bukan. tetapi Ilmu agama. ilmu agama. Jadi ilmu agama sudah pasti mencakup ilmu dunia. Iya pasti. Nah, ilmu dunia belum tentu mencakup ilmu agama. Tentunya kan kita berharap bahwa kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Maka Ya, yang betul. dikejar ilmu agama itulah yang harus kita kejar. Betul Pak Kos, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi yang kedua itu, kalau kata kalau kata para ulama tuh, siapa orang yang paling buruk? Orang yang paling buruk itu orang yang membiarkan istri dan anaknya bodoh terhadap agama. Istrinya nggak tahu haid itu membatalkan puasa aja itu. Justru puasanya nggak jadi pahala, itu jadi dosa. Jadi dosa, Ustaz. Jadi dosa. Kenapa jadi dosa, Ustaz? Karena dia melakukan ibadah di bawah kekotoran. Di bawah. Kotoran. Maksudnya kotoran itu, mohon maaf, darah haid itu dimaksud masuk ke dalam tataran kotoran. Yang makanya dia sebenarnya ini adalah rahmat dari Allah untuk kaum wanita. Rahmat dari Allah, diberikan dia siklus bulanan agar dia istirahat dari ibadah. Kira-kira gitu. Istirahat dari ibadah fisik maksudnya. Puasa, sholat, dan hal yang lain sebagainya, baca Quran. Itu dia diperbolehkan untuk tidak puasa, tidak sholat, tidak tidak tawaf, naik haji itu. Tapi nanti diganti kalau tidak tawaf nanti. Kalau kemudian tidak baca Quran, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nifas itu habis melahirkan biasanya beberapa saat setelah melahirkan, ya ada yang setengah hari, ada yang 1 hari setelah melahirkan keluar darah seperti darah haid. Itu fungsinya menurut medis itu yang saya baca dari jurnal ilmiah medis itu untuk membersihkan rahim dan mempersiapkan kembali rahim untuk bisa diisi kembali. Makanya darah nifas itu berbeda-beda lamanya. Ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai yang paling lama itu 60 hari menurut mazhab Syafi'i. 60 hari itu kita nggak boleh
nyolek-nyolek istri kita. Ya. Memang lagi puasa begini kok bahas. Ngebahas ngebahas yang aduh mantap ini. Tapi Masya memang kalau Allah. di dunia pesantren Ustaz ya, Iya, memang justru di puasa-puasa begini yang dibahas adalah kitab Ukudul Lujain. Ukudul Lujain. Oh itu kalau tahu apa pembahasannya. Waduh, Wah, seger, langsung seger. Jadi ada kitab Uqudul Lujain, ada kitab namanya Fathul Izar. Kalau di dalam dunia pesantren itu, kita nih lagi siang-siang begini nih, lagi lemes-lemesnya, ngaji itu Uqudul Lujain sama Fathul Izar. Ya insya Allah batal pahala puasanya nanti. bagi nggak kuat. Bagi yang nggak kuat. Dia nggak kuat. Jadi ya spill sedikit bahwa itu adalah kitab yang isinya tentang pernikahan gitu dan seluk-beluk pernikahan ya Allah. Intermezzo aja. Kita lanjut yang ketiga ya Pak Kos ya. Al-Mufattirus Tsalits al-junun walau lahdzatan. Gila meskipun sebentar. Gila. Ya tentu orang-orang normal ya, mohon maaf sekali lagi, orang-orang normal seperti kebanyakan dari kita tidak logis tiba-tiba gila ya gitu. Tapi ada aja. Pasti ada aja itu seperti itu gitu. Kondisi seperti itu orang tiba-tiba gila atau gila turunan. Dia mah emang kebiasaannya gila, tapi ntar mah sadar tuh 2 hari 3 hari sadar gitu. Nah, orang-orang seperti itu puasanya ya dipastikan memiliki banyak bolong gitu karena dia pasti 1 hari ada gilanya. Kalau dia gila habis sholat subuh gila, udah nggak wajib puasa udah itu mah. Nah, ini Batal. perlu didefinisiin nih, Ustaz. Mm-mm. Ini maksudnya gila tuh apa definisinya nih? Al-junun dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab tuh Pak Ustadz ada jim ada nun. Kalau disusun dari kata jim dan nun, 2 kata itu, junna, janna atau jinna artinya yang tertutup. Makanya orang-orang gila disebut majnun. Masdarnya junun. Apa artinya majnun? Yang tertutup akalnya. Makanya ada nanti di akhirat satu tempat yang rimbun, ditutupi oleh banyak dedaunan dan pohon-pohonan. Bahasa Arabnya jannatun, yaitu surga. Ada lagi kita punya makhluk selain kita yang hidup bersama di muka bumi ini, yang kita sebut sebagai makhluk astral, namanya jinnun, karena dia tertutup dari pandangan kita, yaitu jin. Ada lagi orang-orang kalau mau perang suka menutupi dirinya dengan perisai, bahasa Arabnya junnatun. Ya, sama tuh dari jim dan nun. Makanya yang disebut sebagai gila tuh maksudnya apa? Yang tertutup akalnya. Maksudnya orang-orang yang berpikir tidak sama dengan seperti kita, orang-orang yang menurut orang-orang ahli, seperti orang-orang ahli di rumah sakit kejiwaan itu, dia mengetahui bahwa ini orang gila, ini orang gila, ini orang gila. Itu berarti sudah tidak sah puasanya. Iya. Tapi orang-orang gila itu ya Pak Ustadz ya, kita tahu kan bahwa rufi'al qalamu an salasin, anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiqa. Anil majnuni orang gila sampai dia sadar. Orang gila itu, orang gila nih hendak dicatat sebagai ahli taklif. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak masalah. Kalau gilanya dari lahir, dari kecil gila, misalkan masuk surga udah pasti. Nggak ada yang dicatat dia. Nggak masuk fase pencatatan Amal. Iya. Makanya kalau orang nggak puasa berarti jangan-jangan dia sakit. Enggak, orang sehat berarti jangan-jangan dia Ya. gila. Majnun. Majnun. Nah, mudah-mudahan terbuka majnunnya. Ya amin. Tapi ada nggak ya, Pak Ustadz, orang yang gila dan sembuh gitu Pak Ustadz? Ada nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Oh memang ada apa namanya, ada treatmentnya gitu, ada terapinya untuk menyembuhkan gila itu. Kalau di Ini soal ahlinya nih. Oh, enggak, bukan. Pawangnya. Awang. Gimana Pak Ustadz? Ya, ini kalau dilihat dari fenomena di masyarakat ketika kapan satu saat orang itu majnun gitu kan. Ya. Kemudian berapa waktu gitu kan. Berapa lama sih dia mengalami tertutupnya akal sehatnya. Mm-mm. Itu biasanya terlepas dari masa
kecil dia, masa Iya. kecil yang berurutan terus dari kecil, Iya. dari gilanya dari kecil. Iya. Itu terobsesi pertama karena harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan biasanya. Obsesinya terlalu besar, terlalu tinggi gitu kan. Nah, kemudian ada juga banyak sekali pikiran-pikiran yang masuk dari luar. Biasanya kalau pikiran itu kan apa yang kita lihat melalui panca indera, apa yang kita dengar, sehingga Apa yang masuk kita ke ingat. pikirkan, Iya. masuklah ke alam bawah sadar. Subconscious. Alam bawah sadar itulah yang terkadang tidak sinkron dengan kenyataan kehidupannya. Nah, itulah yang akhirnya bisa mengakibatkan tidak, kok nggak sinkron orang diajak ngomong ya. Tapi ada kalau sisi lain, kadang di dunia spiritual, kadang kalau kita ada bertanya kok nggak nyambung, biasanya bisa jadi jawabannya itu jauh melebihi ekspektasi yang ditanya. Nah, tergantung juga tuh. Iya, iya, iya. Orang harus memahami. Tapi kalau orang yang belum melewati ke sana, ini kok nggak nyambung? Ya karena yang dipikirkan di alam bawah sadarnya itu adalah apa yang dia tanamkan sejak lama, apa yang sudah ia inginkan terobsesi tersebut. Hilang atau tidak? Bisa hilang. Bisa hilang. Kalau di dunia, kalau di insan BPJS Tenaga Kerjaan itu ada namanya employee assistance program. Itu mendampingi orang-orang yang sedang terganggu mental health-nya, Oke. mentalnya. Iya, iya. Jadi orang yang tidak tampak gila, tetapi kemudian orang yang suka memaksakan kehendak, bisa juga itu kena mental tuh, Ustaz. Oke. Coba mohon izin saya potong, saya tanya nih Pak Kos. Kan Pak Kos kan sudah sedikit banyaknya belajar tentang mental health itu. Orang-orang yang kena mental health itu apakah dikategorikan orang gila gitu? Tidak juga, tidak. Tapi ada juga ada juga bisa kategori yang paling Ekstrem. ekstrim bisa. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah bagaimana mengontrol diri, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan. Oke. Itulah salah satu benteng pertama kita. Oke. Jadi jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi agar kemudian kekecewaannya tidak melebur di dalam jiwa. Betul. Kayak contoh gini, Ya. kita tuh punya satu treatment. Ini treatment sebetulnya dari agama-agama juga, dari kita dari ayat-ayat Al-Qur'an juga. Iya. Ketika kita kalau kita kan pertama bahwa manusia itu hidup di dunia itu hanya untuk beribadah. Betul. Tanamkan dulu itu. Mm-mm. Nah, kemudian setelah menanamkan itu, maka kita boleh dong sebagai manusia mempunyai cita-cita yang tinggi. Ekspektasinya boleh tinggi. Iya. Bahkan setinggi langit lah. Iya. Tetapi ketika kita menggantungkan cita-cita setinggi langit, kita harus menyadari bahwa ekspektasi itu bisa jadi tercapai atau tidak tercapai. Harus ada kesadaran itu dulu tuh. Kesadaran, tetapi harus dikejar dengan Betul, optimal dan dengan maksimal. optimal. Kemudian ketika tidak sampai, maka sabarlah Dan pasrahlah. dan pasrah tentulah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Pasrahlah kepada Allah. Jangan nanti suatu saat nanti mungkin mengatakan tadi disampaikan oleh Ustaz, Allah nggak adil ini. Karena ada capek mengejar obsesinya cita-cita. Jadi rugi 2 kali itu. 2 kali. Allah ini telah zolim bahkan Naudzubillah min dzalik. orang-orang di sekitar kita zolim sama. Sistem ini zolim, masya Allah. Itu bahaya itu. Kalau udah seperti itu potensi sekali, Ustaz. Potensi menjadi, mohon maaf ya, menjadi gila gitu pokoknya. Potensi sekali. Sebab gini nanti Pak Kos, saya akan merunutkan ke dalam ilmu fikih gitu. Orang-orang yang punya mental health setiap harinya bengong gitu kan. Jadi pertanyaannya Pak Ustadz, puasanya sah apa enggak ya? Sebetulnya standarisasi fikih tentang masalah gila ini ya, standarisasinya pastikan ketika taklif atau mukallaf aja. Ya. Standarisasi untuk bisa menjalankan puasa. Tapi kalau kita misalnya lebih jauh membahas tentang masalah yang tadi ya, tentang masalah psikologisnya yang kena itu perlu bimbingan khusus yang sifatnya kadang itu tadi penyebabnya ekspektasi yang tidak terjawab. Nah, ekspektasinya ketinggian, dapatnya cuma setengahnya misalkan. Iya, dan biasanya yang terjitu itu adalah nasihat dari dirinya sendiri, muhasabah. Karena
ibarat orang yang lagi jatuh cinta, orang yang punya ekspektasi tinggi itu orang yang susah dinasehati. Nasi goreng. Dan Mantap yang itu. paling manjur itu nasihat itu datang dari diri sendiri, merenung di hadapan Allah, muhasabah. Ternyata yang terjadi sekarang sama diri saya adalah doa saya yang dikabulkan Allah. Ya, 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 Terkait ya. yang kemarin dikasih lebih sama Allah, sekarang diambil lagi, mungkin ada yang kurang. Apa? Syukurnya. Syukur, betul. Ya, betul. Saya teringat ini Ustaz, Ya. Ustaz Uman. Oh, ada kisah kalau tidak salah Al-Hallaj ya. Al-Hallaj. Al-Hallaj. Ketika ada satu orang di pasar itu dianggap masyarakat bilang gila. Ya. Apa yang dikatakan Al-Hallaj? Yang dia itu enggak majnun. Yang majnun adalah kalian. So, kenapa saya yang majnun? Jelas-jelas itu yang majnun gitu. Wah, ini Kan konteksnya sakit berbeda. dikatain gila sama orang gila kan? Kata orang gila di pinggir jalan, gila lu lah, lu yang gila. Kalau kata Al-Hallaj, ya mudah-mudahan saya nggak salah rujukan. Iya. Yang dimaksud gila ini adalah orang manusia yang lupa akan adanya Allah. Nah, benar. Itulah yang dikatakan gila sebenarnya. Makjleb itu. Makjleb. Karena memang Al-Hallaj itu juga salah seorang yang ahli bahasa gitu Pak Kos. Jadi dia tahu betul majnun itu sesuatu yang tertutup. Nah, sedangkan orang yang gila itu yang mungkin yang menurut Al-Hallaj itu gilanya karena dia Sedang sakit. bukan sedang sakit, justru sedang tenggelam di dalam kerinduan pada Allah. Masyaallah. Jadi majdzub gitu kan, diangkat akalnya oleh Allah, dia dibiarkan secara zahir gila tapi secara batin dia sudah tenggelam dalam kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hallaj, yang gila maksudnya yang tertutup itu kalian. Betul. Dia mah enggak majnun, dia enggak tertutup gitu. Cuma Masya Allah. ini tasawufnya udah luar biasa ini. Ini masalah puasa jadi Ini masalah fikih ini. Lompatnya kejauhan. Lompatnya kejauhan ini Ya kita. Allah, mohon maaf pemirsa ya. Tapi memang begitulah kalau kita ngobrol sama orang-orang sefrekuensi gitu ya. Iya. Jadi ngobrol saking enaknya, saking ini maksudnya mengingatkan kita juga bagaimana kalau kita ngobrol dengan satu zat yang pasti sefrekuensi sama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Frekuensi kita semanapun kita munajat pada Allah, seasyik itu nanti kebanyakannya. Yang mudah-mudahan di bulan puasa ini kita sedikit melihat orang-orang yang gila. Apa Karena nih? kadang saya suka lewat tuh naik motor, ada hordeng dan bawahnya saya lihat ada kaki-kaki ngegantung ya. Astral. Astral kan? Nah, ada tulisannya namanya warteg gitu kan. Nah, berarti kan kalau siang-siang makan yang diperbolehkan cuma Orang-orang tertentu orang-orang yang itu tertentu yang gila itu Yang maksudnya. gila. Dan mudah-mudahan bulan puasa ini kita sedikit bahkan mungkin mudah-mudahan tidak melihat orang-orang gila itu. Amin, amin. Sedang Sebab proses perbaikan. sedang proses perbaikan. perbaikan. Sebab kalau lagi bulan puasa itu setang motor kita suka belok sendiri, Pak. Karena husnuzon kita itu harusnya kita harus menganggap orang gila. Karena orang gila dong yang boleh makan siang-siang. Iya, Bos, biar Kalau kita menganggap husnuzon. mereka muslim berarti kita suuzon, mereka nggak puasa. Iya benar. Ini luar biasa. Ya Rob. Ala kulli hal. Jadi kita kembali ke laptop ini bahwa yang membatalkan puasa ya junun gitu. Jadi kalau mohon maaf ada kerabat kita atau handai tolan kita atau teman kita yang diindikasikan gila, ya dia tidak sah puasanya gitu kira-kira. Iya, betul. Kemudian yang keempat al-mufattirur rabi', yang keempat al-ighma'u was-sukru, pingsan dan juga mabuk. Pingsan dan juga mabuk. Idza amma jami'an nahar. Kalau dia pingsannya dari subuh sampai maghrib. Wa amma idza afaqa, kalau dia sempat sadar walau lahdhatan wahidatan, sempat sadar sebentar, sahha shaumuhu, maka sah puasanya. Wa huwal mu'tamadu 'indar ramli. Pendapat muktamad dari kalangan murid-murid atau Imam Ar-Ramli dari madhab Asy-Syafi'i. Jadi pingsan ya entah itu dibius atau pingsan karena ya pingsan, tapi pingsannya jami'an nahar, satu hari penuh, maksudnya satu hari penuh itu Sampai dari maghrib. subuh sampai maghrib pingsan. Kalau dia sempat sadar sekali itu masih sah puasanya menurut Imam Ramli. Wasukru, sukru itu mabuk, ya mabuk bukan mabuk perjalanan, bukan mabuk laut, bukan mabuk
mabuk karena minuman keras, Sehingga akalnya Akalnya tidak hilang. Iya. akalnya hilang gitu. Jadi ada kaitannya sedikit dengan junun sebenarnya nih. Maka kemudian apa namanya tuh, masalah mabuk dan gila ini ada beberapa tinjauan. Mabuk dan gila, mabuk dan pingsan maksud saya, maaf ya. Ada beberapa tinjauan. Kalau mabuk, coba kita andai-andai. Bagaimana mungkin seseorang mabuk? Berarti harus ada prosesnya, dia harus ya entah minum minuman keras atau mohon maaf menenggak sesuatu yang diharamkan Allah. Ada nggak kemungkinan dia mabuk tanpa sesuatu yang dia tidak lakukan secara sengaja? Susah, kecuali di dunia medis. Misalkan ada beberapa kondisi yang memungkinkan dia ditempelkan obat atau disuruh minum obat yang mengandung zat-zat tertentu yang secara medis itu dapat memabukkan. Contoh dulu istri saya, ini pengalaman pribadi. Istri saya setelah sesar kemudian dia ditempel satu obat di sininya nih, di dekat dada ini. Itu obatnya kecil, tapi itu sebagai anestesi Bapak. Setelah melahirkan tapi Tidak menyakitkan ya. tidak menyakitkan, dan itu ada dosisnya. Waktu itu sang dokter lupa bahwa yang ditempelkan bukan dosis istri saya, justru dosis yang lebih tinggi. Maka istri saya seperti orang yang tadi seperti orang mabuk. Ya Allah, udah meler gitu, matanya udah beler segala macem. Saya lapor ke dokter, Bu, ini istri saya kok seperti orang nggak sadar, ngomong kayak ngelantur gitu. Ternyata pas dilihat itu obat yang nempel itu dosisnya terlalu tinggi. Nah, itu memungkinkan. Jadi as-sukru atau mabuk menurut Ibnu Hajar tidak diklasifikasikan, tidak dideskripsikan, tapi menurut Ibnu Hajar, menurut Ar-Romli, tapi menurut Ibnu Hajar itu ada spesifikasi idza ta'adda. Kalau mabuknya memang karena melanggar, dia minum minuman keras, habis subuh dia mabuk, udah nggak bakal sah puasanya gitu. Jadi ya kalau bisa, ini memang adalah suatu kewajiban kita mengingatkan, jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Salah satunya adalah minum minuman keras itu. Ya, karena bisa merusak otak itu. Secara garis besar kan begini berarti. Iya. Kalau seandainya minumnya misalnya malam tetapi efeknya tetap masih ada sampai siang, dia tetap tidak boleh berpuasa. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya mabuk atau pingsannya nih, kan misal habis makan sesuatu, habis makan duren atau apa misalnya kan, Iya. kan itu bukan sesuatu yang haram. Iya. Ya, akan tetapi efeknya kalau seandainya dia pingsan atau mabuk kan bisa jadi kalau jami'an nahar sampai maghrib dia Tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya gitu. Tapi kalau yang bukan perkara awalnya itu yang haram, ketika sebelum maghrib atau 2 menit lagi sebelum maghrib dia itu sadar, berarti kan itu boleh ya. Boleh berpuasa gitu. Menurut Imam Romli. Imam Romli. Muktamadnya Imam Romli. Iya. Kira-kira begitu. Jadi artinya kalau pingsan dan mabuknya itu sepanjang hari dari subuh sampai maghrib, maka tidak sah puasanya. Kalau ada jedanya, maka masih sah puasanya. Tapi dengan niat. Tapi dengan, nah ini pertanyaannya nih, pertanyaan bagus sekali nih. Kalau ternyata dari sebelum subuh dia sudah mabuk, tidak sempat niat, maka tidak sah puasanya. Nah, awalnya niat berarti. Betul. Jadi yang dimaksud itu dia sempat niat, kan niat puasa itu kan di malam hari, tidak boleh pas habis azan subuh misalkan, nggak boleh kan. Kalau puasa Ramadan dari malam hari dia udah niat, ternyata pas habis subuh dia mabok atau habis subuh dia pingsan sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Tapi tadi zuhur dia sempat sadar bangun, nah puasanya sah menurut Imam Romli.